Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat dipertemukan di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita di bulan Ramadan ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat hadirin sedang salat Isya dan salat tarawih yang sama berbahagia. Sebelum kita memasuki ceramah singkat yang saya akan bawakan, marilah terlebih dahulu kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah yang pernah bersedekah atau tangannya yang pernah diserahkan kepada untuk pembangunan pemasaran masjid ini. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ila harakat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sidang salat Isya dan tarawih yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih dapat bertemu. Masih banyak saudara-saudara kita yang dulu ingin bertemu dengan Ramadan, namun mereka sudah mendahului kita. Mereka sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka sehingga mereka tidak dapat berRamadan lagi pada bulan ini. Bapak Ibu sedang tarawih yang sama berbahagia. Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan yang kita nantikan, yang penuh barokah, yang penuh dengan berbagai pahala. Segala sesuatu yang kita buat banyak pahalanya di bulan Ramadan ini. Sehingga marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, tujuan kita umat Islam adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat dalam Al-Quran menyampaikan atau mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam Yasin 22 dinyatakan atahizu min dunillahi alihatan idri ruhmanu bituri latugni anisabatun saya walayatun izun. Bapak dan Ibu, dikatakan bahwa banyak manusia kita diciptakan di dunia ini tidak lain hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada yang kita harus sembah selain Allah, karena kita berasal dari Dia dan kita akan kembali kepada Dia. Itu surat Yasin 22.
Bapak dan Ibu, tujuan hidup kita adalah akhir surga. Berbeda dengan kaum Nasrani yang cinta akan dunia sehingga mereka biasa mengatakan time is money, money is the king of the world, there is no time without money. Kita bukan demikian. Mereka mengatakan bahwa waktu adalah uang, uang dan uang, segalanya adalah uang. Tetapi manusia Islam tidak demikian. Mereka hanya kita disuruhkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ibadah puasa yang kita jalankan pada saat ini. Bapak dan Ibu, mari kita ajak anak-anak kita untuk selalu datang ke masjid ini, untuk selalu mereka beribadah kepada Allah, karena Allah menyampaikan kepada kita bahwa seandainya anak kita tidak dididik di dalam ajaran agama, maka celaka bagi kita. Mari kita lihat kisah yang pernah ada di dalam sebuah hadis. Dikatakan bahwa ada seorang nabi, seorang haji yang datang diperiksa amalnya. Setelah diperiksa amalnya baik semuanya, sholatnya, Bapak dan Ibu, yang diperiksa pertama itu adalah sholatnya bagus, bahkan sunat-sunatnya pun dia laksanakan. Puasanya bagus, semuanya, sedekahnya semua bagus. Tapi haji ini tidak mengajar anaknya, tidak mendidik anaknya, namun di dalam pertimbangan ada anaknya yang berteriak. Anaknya mengatakan, "Ya Allah, memang orang tua saya itu baik, puasanya dia selalu sholat, beribadah, bukan hanya ibadah, tetapi silaturahminya juga bagus. Tapi demi Allah, ya Allah, dia tidak pernah mengajar saya Al-Quran, dia tidak membawa saya ke masjid, maka ku minta kehadirannya Allah bagaimana pada diri saya ini." Kata Allah, "Ya haji, karena perbuatanmu yang demikian kau tidak mendidik anakmu, tidak persekolahkan anakmu di jalan, di sekolah-sekolah agama. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam neraka, ya Allah." Haji. Hikmah yang terkandung di dalam ini, Bapak dan Ibu, mengajak kita bahwa kita selalu mengajak anak kita, menyuruh anak kita, mendidik anak kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya, agar tidak tercoreng hidup kita, sehingga kita bisa selamat di akhirat kelak. Ada sebuah kisah amalan barangkali yang bisa kita amalkan
kemudian para malaikat itu akan mengantarnya ke kuburan setelah mereka menyolatkannya. Lalu Rasulullah bertanya, Ya Jibril, gerakan apa yang dilakukan Muawiyah sehingga ia disolatkan oleh para malaikat begitu banyaknya? Ya Rasul, Muawiyah dalam hidupnya selalu ia membaca surat Al-Ikhlas. Dia berdiri, duduk, jalan, bahkan bekerja sekalipun ia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Banyak sekali dalam hidupnya ia membaca surat Al-Ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke bumi untuk menyolatkan Muawiyah pada hari ini, ya Rasul. Hikmah yang terkandung di dalam kisah ini, marilah Bapak dan Ibu, kita senantiasa menyempatkan diri untuk selalu beramal saleh, khususnya surat Al-Ikhlas ini, karena dapat membantu kita di alam barzah atau di akhirat kelak. Bapak dan Ibu, di desa kita ini atau di kecamatan kita ini sudah berdiri sekolah yang disebut dengan sekolah Islam, biasa disebut juga dengan pondok-pondok sekolah atau pondok Islam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, marilah kita menyuruhkan anak kita antar anak kita ke sekolah Islam, kita agar mereka dapat belajar dengan baik di sana. Di sana anak kita akan dididik dengan ajaran Islam, diajar dengan Al-Quran, diajar sholat dan lain sebagainya, dengan berbagai macam kegiatan Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah di sekolah di daerah kita ini sudah ada sekolah yang demikian. Maka anak-anak yang SD barangkali dapat diantar ke sana untuk sekolah di sana. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan tentu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.